Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Ali dari kelas 2E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang bersumber dari dua jurnal tentang Fe2+, besi, dan Fmin, fluorida. Ini untuk melaksanakan UAS Praktikum Kimia Analitik. Yang pertama, dari jurnal yang pertama, analisis kadar ion besi Fe2+ dan ion timbal Pb2+ dalam ikan makarel kemasan kaleng berdasarkan lama waktu penyimpanan. Pendahuluan. Ikan merupakan bahan makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat pada umumnya. Kerang memiliki gizi yang bermanfaat untuk tumbuh, serta kelimpahannya di perairan sangat banyak. Ikan mengandung protein yang cukup tinggi dan asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Selain protein, ikan juga mengandung senyawa lain yang dapat dijadikan sebagai obat. Ikan segar umumnya memiliki daya simpan sekitar 8 jam sejak ikan ditangkap. Penyimpanan ikan dalam jangka waktu yang lebih lama dapat dilakukan dengan pengolahan lebih lanjut. Pengolahan yang biasa dilakukan yaitu dengan cara pengasinan, pengasapan, dibekukan, dipindang, dan pengalengan. Dalam proses pengalengan ikan, memungkinkan terjadinya kontaminan logam ke dalam ikan. Pembuatan dan pengemasan dalam menyebabkan masuknya logam ke dalam makanan. Kontaminan logam yang sering ditemukan dalam makanan kaleng yaitu ion besi, Fe2+, dan ion timbal, Pb2+. Logam berat yang masuk ke dalam tubuh dapat menimbulkan toksisitas karena dapat menghambat kerja enzim. Untuk metodologi penelitian, rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel yaitu ikan makarel kemasan kaleng yang diambil dari toko tradisional dan supermarket di kota Samarinda. Sampel tersebut dibawa ke laboratorium untuk dianalisa. Analisis laboratorium meliputi preparasi sampel di mana dari sampel ikan kaleng yang diambil adalah bagian daging ikan. Daging ikan digunakan sebanyak 1 gram sebelum melakukan analisis sesuatu unsur dalam sampel. Terlebih dahulu harus membuat kurva standar. Pembuatan kurva kalibrasi terlebih dahulu diawali dengan pembuatan variasi larutan standar besi dan timbal pada larutan standar besi dibuat konsentrasi yaitu miligram per liter. Pada larutan standar timbal dibuat konsentrasi yaitu miligram per liter. Untuk alat yang digunakan adalah penelitian ini adalah Atomic Absorption Spectrophotometer AAS, lampu katoda berongga Fe dan Pb, serangkaian alat destruksi kering, neraca analitik, lumpang halus spatula, labu Erlenmeyer, labu untuk biar tetes, corong kaca, botol semprot, batang pengaduk, botol sampel, corong Buchner, serta membran Millifer cawan porselin. Untuk bahan-bahan yang digunakan adalah penelitian ini adalah sampel ikan makarel kemasan kaleng, asam nitrat pekat, standar logam Fe dan Pb, Aquades, kertas haring, tisu, dan kertas label. Prosedur penelitian. Detuksi sampel. Sampel A, B, C, D, dan E masing-masing isinya dicampur dan dihancurkan. Selanjutnya sampel didestruksi sampai ditimbang secara kuantitatif sebanyak 1 gram dimasukkan ke dalam cawan porselin, di mana masing-masing sampel dilakukan 3 kali pengulangan. Setelah itu ditambahkan 3 ml HNO3 pekat lalu dipanaskan dalam wedge di gester sampai suhu 600 derajat Celcius selama 100 menit sehingga terjadi proses pengabuan. Sampel yang telah terjadi abu kemudian dilarutkan dengan menggunakan Aquades hingga larut. Optimasi pengukuran kadar besi diatur Atomic Absorption Spectrophotometer dan dioptimalkan Desi Carlina di mana optimasi alat AAS yang dilakukan dengan cara dihidupkan, dipanaskan selama kurang lebih dari 5-10 menit. Setelah itu dimasukkan larutan sampel standar ke dalam instrumen AAS untuk dianalisis. Hasil dan pembahasan penentuan kadar ion besi Fe2+ dan ion timbal Pb2+ dalam ikan makarel kemasan kaleng. Penentuan kandungan besi dan timbal dalam ikan makarel kemasan kaleng dengan menggunakan instrumen Atomic Absorption Spectrophotometer atau AAS. Analisis suatu unsur logam dalam suatu sampel haruslah dalam bentuk larutan. Saya membutuhkan destruksi untuk memecahkan ikatan Fe dan Pb. Unsur-unsur organik dalam suatu sampel. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada sampel ikan makarel
Kemasan kaleng didapatkan kadar ion besi yang berkisar antara 2,707 mg per kilogram hingga 5,207 mg per kilogram. Tidak melebihi ambang batas SK Dirjen BPOM SNI 01 min 7383 min 2009 yaitu 10 mg per kilogram. Dan untuk hasil kadar ion timbal tidak terdeteksi juga tidak melebihi ambang batas SK Dirjen BPOM NSI 01 min 3787 2009 yaitu 0,3 mg per kilogram. Untuk jurnal yang kedua adalah analisis kandungan ion fluorida pada sampel air tanah dan air pump secara spektrofotometri. Fluorida adalah salah satu senyawa kimia yang terbukti dapat menyebabkan efek terhadap kesehatan melalui air minum. Fluorida memiliki efek yang bermanfaat terhadap pencegahan karies gigi pada konsentrasi tertentu, namun pada keterpaparan yang berlebihan dapat meningkatkan terjadinya efek yang tidak diinginkan. Fluorida terdapat luas dialami, baik di udara maupun di berbagai sumber lainnya, seperti makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Adanya asupan fluorida dari berbagai sumber pangan diantaranya seperti air, daging, dan ikan menyebabkan asupan fluorida meningkat. Air merupakan salah satu komponen lingkungan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan. Air yang digunakan sebagai sumber air minum harus memiliki kualitas yang baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Menkes Per 4 Romawi 2010 tentang persyaratan kualitas air minum di mana air minum tersebut dikatakan aman apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif. Metode dan bahan. Bahan kimia. Standar natrium fluorida match diperoleh dari Departemen Kimia Universitas Indonesia. Sodium parasulfonilazo 1,8, strip dihidroksi 3,6, naftalen disulfonat, SPADNS match, zirconyl klorida oktaridat match, asam klorida pekat, malicrot, dan aqueous. Sampel air tanah dan air pump. Sampel air tanah diperoleh dari berbagai kawasan industri, yaitu daerah kawasan industri. Untuk alat, spektrofotometer UV VIS JASCO V630, timbangan analitik, alat julep, mikropipet, sokorek, lemari pendingin, dan alat-alat gelas. Cara kerja. Larutan induk fluorida. Larutan induk ion fluorida dibuat dengan cara menimbang secara sesama natrium fluorida 221,0 mg dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian dilarutkan dengan aqueous hingga volume 100 ml, dan kocok sampai homogen. Larutan standar fluorida. Larutan induk ion fluorida di pipet 10 ml dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian dilarutkan dengan aqueous hingga volume 100 ml dan kocok sampai homogen. Pembuatan larutan reaksi SPADNS. SPADNS sodium 2 ditimbang sesama sebanyak 958 mg, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml dan dilarutkan dengan aqueous hingga batas labu ukur. Larutan ini disimpan pada tempat yang terlindungi. Pembuatan larutan asam zirconyl klorida oktahidrat ditimbang sebanyak 133 mg, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml dan dilarutkan dengan 25 ml air aqueous. Pembuatan reaksi SPADNS asam zirconyl. Sejumlah volume yang sama antara larutan SPADNS dicampurkan dengan larutan asam zirconyl. Reaksi kombinasi tersebut stabil selama kurang lebih 2 tahun. 10 ml lalu SPADNS ditambahkan ke dalam 100 ml aqueous, dicampurkan dengan 10 ml aqueous yang mengandung 7 ml asam klorida pekat. Lalu standar ion fluorida dipipet 10 ml, kemudian diencerkan dengan aqueous hingga 100 ml. Dari larutan ini dipipet 4 ml dan diencerkan dengan aqueous hingga 50 ml. Setelah itu diambil larutan tersebut sebanyak 10 ml. Kemudian tambahkan larutan pereaksi SPADNS asam zirconyl sebanyak 2 ml. Kemudian kocok sampai homogen, diukur serapan pada panjang gelombang 500 sampai 600 nm dengan menggunakan blanko. Larutan pembanding SPADNS. Validasi metode analisis fluida secara spektrofotometri UV VIS. Pembuatan kurva kalibrasi larutan standar ion fluorida di pipet 10 ml, kemudian diencerkan dengan aqueous hingga volume 100 ml. Larutan tersebut dipipet 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, dan 7,0 ml. Kemudian diencerkan kembali dengan aqueous hingga volume 50 ml. Setelah itu diambil larutan tersebut masing-masing sebanyak 10 ml
Kemudian tambahkan larutan pereaksi SPDDNS asam zirkonil sebanyak 2 ml dan dikocok sampai homogen. Uji keterulangan pembentukan warna hasil reaksi antara ion klorida dan reaksi SPADNS asam zirkonil dibuat 6 buah larutan ion klorida dengan konsentrasi 0,8 mg per liter, kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum dengan menggunakan belangko larutan pembanding SPADNS. Uji perolehan kembali pada sampel air tanah dan air pump. Pada uji perolehan kembali ion klorida, lautan yang akan diuji dibagi menjadi 3 kelompok. Sampel dipipet sebanyak 10 ml. Kelompok pertama ditambahkan 10 UL larutan standar ion klorida dengan konsentrasi 100 mg per liter. Kelompok kedua ditambahkan 60 UL larutan standar ion klorida dengan konsentrasi 100 mg per liter. Kelompok ketiga ditambahkan 120 UL larutan standar ion klorida dengan konsentrasi 100 mg per liter. Untuk kesimpulan, kondisi analisis optimum pada pengukuran ion klorida diperoleh pada panjang gelombang 586 nm dengan waktu pengukuran antara menit ke-0 hingga menit ke-10. Setelah penambahan reaksi SPADNS, hasil optimasi dan validasi dari metode untuk analisis ion klorida menggunakan pereaksi SPADNS asam zirkonil secara spektrofotometri menunjukkan bahwa kriteria validasi yaitu berupa kalibrasi, literitas, uji presisi, dan uji perolehan kembali memenuhi syarat yang ditetapkan.